Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya sedikit menjelaskan biografi tokoh Muhammadiyah Bapak Insinyur Muhammad Naji, yang dimana dahulu di sebuah desa kecil di Gresik ada seorang yang pandai mengolah hasil laut. Dia anak sulung dari 8 bersaudara. Dari kecil dia sudah dikenalkan dan diajari oleh bapaknya berdagang ikan. Sepulang sekolah, dia selalu membantu bapaknya berdagang ikan di pasar tepi sungai Bengawan, Solo. Beberapa tahun kemudian, sebuah jembatan penyelenggara bangunan, banyak orang yang mulai meninggalkan sungai. Akibatnya, perdagangan di sungai pun menjadi sepi. Penjualan merosot sampai banyak sekali yang berhutang. Bapaknya pun bangkrut dan akhirnya menjual sawah untuk bisa menghidupi keluarga. Apa yang dia lakukan, Bu? Apa dia masih bisa sekolah? Tentu saja, karena baginya sekolah adalah yang utama. Dia masih bisa sekolah karena kegigihannya. Bahkan dia juga sempat menimba ilmu di pondok pesantren. Dia banyak mendapatkan ilmu agama dari sana. Semakin dia tumbuh dewasa, semakin besar tekadnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia tidak menyerah dengan kondisi keluarganya. Apapun dia lakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tak peduli seberapa besar rintangannya, hingga kemudian dia berhasil sekolah di SMA Negeri Gresik. Di sana, dia menjadi anak yang rajin dan pintar. Sampai pada suatu hari di penghujung SMA, dia mendapatkan kejutan yang luar biasa. Gurunya memberi kabar bahwa dia diterima berkuliah di IPB. Di mana itu IPB, Bu? IPB adalah Institut Pertanian Bogor, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi tempatnya jauh dari Gresik. Selama dia berkuliah di IB, dia menjadi mahasiswa yang rajin dan pintar. Setiap hari Sabtu selalu ada ujian di kampusnya, dan dia selalu masuk peringkat 10 besar dari ratusan mahasiswa yang berkuliah di sana. Bahkan dia sampai mendapatkan beasiswa. Tapi untuk bisa membantu kedua orang tuanya lagi, dia harus bekerja keras membanting tulang saat ini. Sebelum ujian semester tiba, bapaknya meninggal dunia, dan ibunya sengaja tidak memberi kabar agar dia dapat tetap fokus ke ujian. Setelah mendengar kabar itu, dia langsung bergegas pulang ke rumahnya di Gresik. Ibunya meminta agar dia tidak kembali ke Bogor, supaya dekat dengan keluarganya. Tapi karena dia masih bertekad untuk menjadi sarjana dan membuat keluarganya lebih sejahtera, akhirnya pun ibunya pun luluh. Dia pun kembali mendapatkan restu untuk melanjutkan kuliahnya di Bogor. Sampai pada akhirnya dia lulus dan menjadi salah satu wisudawan terbaik. Tapi perjuangannya belum berhenti sampai di situ. Sayang, dia masih tetap harus menghidupi ketujuh adiknya. Dia bekerja jadi apa lagi, Bu? Karena dia pintar, maka dia dipercaya menjadi dosen kampusnya. Namun karena penghasilannya masih belum cukup, dia mencari pekerjaan lagi di perusahaan besar. Di sana dia bekerja sangat giat. Dia mendapatkan pengalaman dan kenalan yang luas. Sampai beberapa tahun kemudian, dia memutuskan untuk berpindah ke perusahaan lain. Ada perusahaan coklat, ada juga perusahaan udang. Setelah dia menikah, dia tidak mudah baginya untuk meyakinkan istrinya bahwa dia punya mimpi yang besar dan bertekad mewujudkan mimpinya itu. Dia berbincang dengan nelayan, bekerja sama, membuat lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Beberapa tahun kemudian, dia dan dua temannya membuat usaha sendiri. Mereka bertiga bekerja sama membangun usaha dari kecil sampai pada akhirnya ada pengusaha dari Jepang yang menawarkan kerjasama.
Pengusaha ini ingin membeli semua teri dari hasil tangkapan nelayan-nelayan mereka. Dari situlah usaha mereka pun semakin maju. Ketika ada masalah melanda usahanya, dia selalu mengajak diskusi. Mungkin itu yang bisa kita tangkap dari beberapa rangkuman yang saya tangkap dari beberapa punya biografi tokoh Muhammadiyah kita, itu adalah Bapak Insinyur Muhammad Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.